History his itu dalam bahasa Inggris itu huruf besar, berarti Allah, atau orang Pania bilang dalam bahasa orang Pania itu bukan Babe. Injil 4 Bergada sudah berkibar sejak tahun 1974. Sekarang kita ragu-ragu lagi kita ngomongin keberadaan ini. Padahal gereja ini cuma masuk itu dengan nama ini sudah kenal, bukan baru. Yang terhormat Ibu Yohana Rama Esos, Kasih Bimas Kristen, Kementerian Agama Kantor Merauke. Yang terhormat Wakil Ketua Klasis Selatan Merauke. Yang terhormat Ketua Panitia, Sekretaris dan seksi-seksi. Bahkan yang terkasih Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan melalui beberapa kegiatan acara yang akan kita lalui di pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang kita lalui bersama. Yang kedua, doa. Yang ketiga, kita akan masuk di dalam seminar. History berarti sejarah. Sejarah, termasuk di dalamnya semua sejarah. Baik sejarah suku, etnis, pemerintahan, gereja-gereja di dunia sampai hari ini, termasuk sejarah gereja Kemainjil di Papua Selatan. Makanya tema kita namakan dengan karya Injil di Papua Selatan. Artinya bahwa Allah yang bercerita. Allah yang bercerita, Injil yang bercerita tentang kita semua yang hadir ini. Kita punya orang-orang tua semua di Papua Selatan ini. Bukan kita yang cerita, tapi Allah yang memberikan cerita sehingga kita, mungkin Bapak Ibu pada saat apa yang mendorong sehingga sejarah ini harus kita tahu, ya. Mengapa kita ada di Merauke? Mungkin dari Yaukimo, dari Sarmi, dari Wamena, dari Paniai, dari Timur, Maluku Tenggara, ya. Bapak Kapresi, Bapak Beai, Bapak Rumah Batu, semua ada di Merauke ini. Itu bukan suatu kebetulan. Itu yang tadi saya bilang, history. Jadi itu karena cerita atau Tuhan yang buat. Nah, jadi mungkin ini yang membuat sehingga kita harus bertanya itu dulu. Terus yang berikut, sejarah ini ditulis karena Merauke ini, kalau kita lihat dalam peta Indonesia ini, ujung buminya Indonesia. Dari Kalimantan terus dia ke Kaliuta. Nah itu dia bilang ini. Dari Kaliuta itu di Mimika sebelum. Setelah itu dia masuk di Kali Yawe. Itu yang tadi Pak Ibu Poto sampaikan bahwa nama Yawe ini kita punya luruh bangsa Mewodide itu sudah kasih nama sebelumnya yang memang secara tidak kebetulan artinya itu lewat sini, Injil lewat sini. Nah, setelah dia lewat Mewodide sampailah di Mali dan dia sampai di Kali One, Kali Iyai One, itu di Yaitaka, gereja Antukia. Nah, kalau Bapak Ibu ke Narotali namanya kali yang membelah pas di gereja Antioquia, Injil ditanam poros di Uwobiago, itu namanya Kali One, Kali Iyai One, Iyai One. Nah, setelah dari Jeffrey, ya itu di Makassar. Makassar ini berarti Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan di Indonesia, tapi Papua Selatan ini hadir di sini oleh CHD Paksoal, ya Christian Paksoal dan juga Alfred Beai. Nah, ini sambil ini foto ini. Ingat ya. Jadi mulai dengan AB Simpson, terus Jafrai, terus yang berikut Paksoal untuk itu sinode pertama. Sempat juga nanti sebentar saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah Alfred Beai. Nah, yang keempat adalah Bapak Domingus Basik dari Kepala Kali. Dari Kepala Kali Kalimaro. Nah, ini yang dia punya rumah yang awal cikal bakal Kemainjil dengan KPKI. Jadi Domingus Basik dari Gina, Kepala Kalimaro. Nah, ini. Saya mulai cerita. Pertama ya. AB Simpson ini, kalau kita baca di sejarah Robert Lewis, beliau ini dapat visi atau penglihatan bahwa sepertinya orang dari seluruh dunia ini sedang
melihat dia dan meminta tolong. Ketika Simpson melayani di jemaat perbisterian di Amerika Serikat, ia mendapat penglihatan yang meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya, yang pernah dilupakan dalam ingatan. Ia melihat dengan jelas beribu-ribu orang dari berbagai suku bangsa sedang memandang kepadanya seperti minta tolong, namun mereka sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Jadi ini yang menjadi dasar, visi ini yang membuat A.B. Simpson ini, wah, langsung ini karya. Jadi Tuhan langsung menunjukkan visi ini bahwa sepertinya, termasuk kita yang ada di Papua ini, sampai dengan Merauke. Jadi beliau dapat visi ini bagaimana melihat. Nah, itu yang pertama. Jadi menurut saya Pak A.B. Simpson ini punya moto bahwa dengan ada visi ini beliau bilang bahwa saya lebih bagus keluar dari gereja yang mewah. Waktu itu dibangun gereja yang mewah, dan saya lebih bagus ada dengan apa, beliau melihat wah di sekitar ini banyak pemabuk apa segala macam. Jadi beliau bangunkan namanya kemah sembahyang. Jadi beliau tidak lihat yang mewah, tapi beliau namanya The Gospel Tabernacle, The Broadway. Nah, ini beliau bangun 2 model gereja yang nanti setelah itu dia satukan menjadi gereja Kemah Injil. Ya, gereja Kemah Injil ini. Nah, inilah mengapa beliau buat begitu, karena dasar pemikiran dia bahwa gereja ini tugas kita dan Injil Kerajaan ini harus sampai ke ujung bumi. Sesudah itu menjadi datangnya Tuhan. Jadi makanya tuh beliau bisa buat ini karena pertama ada 4 Injil berganda tadi ya. Beliau mengalami pertama kesembuhan, pengudus, terus tabib, dan juga satunya apa? Raja yang akan datang. Nah ini. Nah, yang satu yang menarik saya lihat, mungkin kita biar baca ya. Sebenarnya sebelum A.B. Simpson ini dalam pelayanan dia setelah dia dirikan Kama yang dengan misi untuk memberitakan Injil di seluruh dunia, beliau sudah nubuatkan, ya, apa namanya, kita bisa tahu dalam bukunya Robert Slavens itu dia tulis, ini sebelum A.B. Simpson dipanggil pulang ke rumah Bapak tanggal 29 Oktober ya, 1909, Kama telah berhasil mengutus misionaris penginjil ke 10 negara. A.B. Simpson pernah menerbitkan majalah rohani namanya Alliance Life, yang mula-mula diberi The Word, artinya firman, pekerjaan, dan dunia. Pada tahun 1887, majalah ini membuat kata-kata demikian: kita perlu mengabarkan Injil ke Kepulauan Hindia Belanda. Jadi Hindia Belanda ini pada saat itu berarti Indonesia, ya. Nama Indonesia pada zaman lalu Simpson menyebutkan nama-nama pulau yang berikut, ya, Andalas itu berarti Sumatera, terus Celebes berarti Sulawesi, ya, Borneo Kalimantan, dan Java berarti Jawa, dan New Guinea atau Irian Barat pada saat itu. Sekarang kita kenal dengan namanya Papua. Coba bayangkan, ya, kita hadir semua ini sebenarnya Lewis tahun 1887 ya, bukan 19, bukan tahun 2000. 1887 itu beliau sudah dapat nubuatan bahwa Injil harus sampai dengan yang tadi saya bilang, Kalimantan, California, Kalimantan, sampai dengan Kalimaro. Ini visinya dapat kapan? Nubuatannya kapan? 1887 dalam majalah Alliance. Nah itu luar biasa kan? Wah, ini orang tidak pernah datang ke Merauke, tidak pernah datang ke Jawa Timur, tidak pernah datang ke Pania, tapi A.B. Simpson ini sudah lihat Papua dari jauh-jauh. Wah, ini yang saya terus terang saya menangis. Ya. The sunny come on top, the sunny go down, Papa go. Wah, ini ilmu apa yang pakai? Makanya itu yang bikin kita hari ini adalah karya Injil di Papua Selatan. Kembali lagi ke situ. Bukan kita yang cerita, tapi Tuhan yang cerita, ya. History, itu artinya history, sejarah. Terus yang berikutnya ya, dengan misi ini melalui lembaga ini, Injil. Jadi beliau punya moto, orang bijak adalah orang yang memenangkan jiwa. Itu motonya A.B. Simpson. Ya, mungkin teman-teman belum tahu ya. Tapi saya baca biografinya dia, motonya, orang bijak adalah orang yang memenangkan jiwa. Itu A.B. Simpson. Nah, beliau punya fokus strategi adalah memperluas dan memperlengkapi. Nah, tadi saya sampaikan dari awal ya. Sedang memandang kepada dia seperti minta tolong.
Maka keduanya bertindak pergi ke luar negeri melayani bangsa-bangsa lain, sehingga di kemudian hari beribu-ribu orang bertobat dan menerima Kristus. Dengan hasil karya kedua hamba Tuhan ini yang diberi negeri yang jauh, membawa bahkan memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan kita. Titik. Memang sampai sekarang ini saya belum dapat dia punya salinan SK. Salinan SK apa namanya? Tentang apakah ini SK ini KINBI atau GKI. Tapi syukur puji Tuhan, karena saya dapat catatan langsung dari Bapak BI tentang gereja apa yang dibawa ke Papua Selatan. Ini saya baca ya. Maaf. Saya baca supaya tidak salah, karena oke, ini ada ini. Ini ya. Pada awalnya pelayanan Kemah Injil di Merauke mengalami banyak tantangan, namun atas pertolongan kekuatan dan kehendak Tuhan yang mempunyai tongkat Injil itu, sehingga Injil kebenaran Allah menuntun ilahi untuk gerejanya berdiri dan ada untuk menjangkau menyelamatkan jiwa-jiwa di kota Merauke dan sekitarnya. Nah, ini cuma saya yang ini ya. Sebagaimana kesaksian, ini saya ambil dari catatan beliau langsung supaya saya jawab tadi ya. Sebagaimana kesaksian Bapak ADBI pada tanggal 16 Februari 2012. Beliau pencatatan ada di saya naskahnya. Ingat, sekali lagi ada dua ya. Catatan beliau tanggal 16 Februari 2012 yang dikutip dalam ini. Beliau sampaikan ini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Ayatnya 2 Korintus 4 ayat 5. Itu beliau kutip ayat firman Tuhan. Ada catatannya di saya. Lanjut ya. Ini saya lanjut. Dalam catatan ADBI juga menulis, kami memulai dan membuka pelayanan awal dengan memakai nama Gereja KINBI. Tepuk tangan dulu. Saya ini menangis ini. Ternyata pertanyaan ini saya tadinya tidak berpikir, tapi datang ya. Jadi sejarah jangan main-main. KKB juga bicara ini, namanya sejarah tidak boleh mengada-ngada. Lanjut ya. Jadi dengan memakai nama Gereja KINBI dalam kurung Gereja Kemah Injil Masih Indonesia, perlu kita ketahui bahwa nama gereja tersebut adalah KINBI. Itu kalian tulis. Terus pada zaman penjajahan sampai masa kemerdekaan, teristimewa untuk mengenang dan melanjutkan karya Kristus. Ini nyambung. Karya Kristus berdirinya gereja, nyambung dengan tema ya. Berdirinya gereja Kemah Injil di tanah air. Ini saya tidak tambah-tambah ya. Tidak tambah-tambah, tapi ini kutipan langsung. Kita yang tercinta ini atas pengutusannya bagi kedua hambanya dalam kurung buka, Pendeta Albert Benjamin Simpson dan Pendeta Dr. Robert Alexander Jeffrey. Keduanya sama-sama keturunan Skotlandia ini Skotlandia ini. Bahasanya adalah Skotlandia, ada Hollandia lagi Jayapura ya, tambah-tambah saja. Berkebangsaan Kanada. Kanada ini berarti kawasan Natuna Dalam, maaf. Lahir dan dibesarkan keluarga Kristen Presbyterian, serta keduanya juga sama-sama mendapatkan penglihatan visi yang berasal dari Tuhan. Sabar, masih. Beliau tulis. Ia melihat dengan jelas beribu-ribu orang dari berbagai suku bangsa. Tadi saya sampaikan dari awal ya. Sedang memandang kepada dia seperti minta tolong. Maka keduanya bertindak pergi ke luar negeri melayani bangsa-bangsa lain, sehingga di kemudian hari beribu-ribu orang bertobat dan menerima Kristus. Dengan hasil karya kedua hamba Tuhan ini yang diberi negeri yang jauh, membawa bahkan memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan kita. Titik.